Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, pada konvensi ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi cita-cita, dan berbagi semangat. Saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya pernah jualan bambu dan kayu di sebuah pasar yang namanya Pasar Gilingan Solo. Jadi dari kecil saya sudah menjadi bagian dari kehidupan pasar rakyat. Bapak saya juga menyambi sebagai sopir. Kami pernah tinggal di bantaran Sungai Kalianyar, kemudian digusur dan harus mencari rumah kontrakan. Pengalaman ini menumbuhkan tekad saya agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami. Tapi meskipun keluarga kami hidup sederhana, namun kami bahagia. Dan masa kecil saya penuh dengan kegembiraan, gembira. Saya belajar dan bermain di tepi sungai bersama dengan teman-teman saya. Namun, keluarga seperti keluarga kami selalu dihantui oleh ketakutan. Dihantui ketakutan tidak bisa berobat ketika sakit. Dan dihantui ketakutan tidak mampu meneruskan sekolah. Oleh sebab itu, saya bertekad, rakyat Indonesia harus bebas dari rasa ketakutan seperti itu. Saya bersyukur karena kerja keras kedua orang tua saya yang tidak pernah menyerah, akhirnya memperoleh hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkah sehingga keluarga kami selalu mendapatkan kemudahan. Dengan segala perjuangan keluarga, saya berhasil menyelesaikan sekolah dan melanjutkan kuliah. Akhirnya setelah lulus kuliah, saya merasakan perjuangan bagaimana mencari pekerjaan yang tidaklah mudah. Alhamdulillah, pengalaman kerja pertama saya di Aceh. Saya jatuh cinta pada bumi dan rakyat Aceh. Pengalaman ini membuat saya mendalami keberagaman Indonesia. Pengalaman saya bekerja mulai dari tingkat yang paling bawah, menumbuhkan tekad saya bahwa
seluruh tenaga kerja di Indonesia harus memiliki keahlian yang cukup dan mampu mendapatkan pekerjaan dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Pengalaman saya di Aceh juga menunjukkan pentingnya peranan istri di dalam meniti karir saya. Saya yakin perempuan-perempuan di Indonesia memiliki peranan yang sangat menentukan bagi keluarga. Bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Setelah 3 tahun di Aceh, saya kembali ke Solo dan mulai berwirausaha sebagai pengusaha kecil. Saya merasakan betapa sulitnya mengurus perizinan. Saya merasakan betapa sulitnya mencari modal. Dan saya merasakan betapa sulitnya menembus sebuah pasar, termasuk pasar ekspor, pasar global. Saya tidak ingin pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia mengalami kesulitan seperti yang saya alami dulu. Saya ingin semua pengusaha-pengusaha di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Asalkan kita mau bekerja keras. Dan karena panggilan untuk berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat, saya masuk ke dunia politik dan menjadi wali kota. Pengalaman panjang sebagai wali kota 2 periode. Kemudian gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menjadi presiden. Memberikan bekal pengalaman saya untuk mengelola negara. Perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya dan keluarga saya untuk selalu optimis dalam menghadapi semua masalah, selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Perjalanan hidup saya juga mengajarkan kemandirian dan kejujuran dengan selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan panggilan dan tanggung jawab saya kepada rakyat Indonesia. Saya optimis Indonesia maju. Saya optimis rakyat sejahtera. Saya optimis Indonesia setara. Dan saya optimis layak kerja. Saya optimis Indonesia maju. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Apa arti Indonesia maju bagi kita? Apa arti Indonesia maju bagi kita? Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk bisa meraih cita-citanya. Artinya kita harus terus membangun pendidikan yang mencerdaskan, yang memberikan keterampilan,
yang meningkatkan keimanan dan memperkokoh karakter untuk meraih kemajuan bangsa. Indonesia Maju adalah Indonesia yang demokratis, yang memiliki kepastian hukum agar setiap orang dapat dilindungi dan memiliki hak yang sama di depan hukum. Artinya kita harus membangun sistem hukum yang bersih dan terpercaya untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan HAM, dan menangani kejahatan-kejahatan yang ada. Indonesia Maju adalah Indonesia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mendorong inovasi untuk meningkatkan produktivitas serta meningkatkan daya saing dan martabat bangsa. Artinya, kita harus mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam kita yang kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Indonesia Maju adalah Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara untuk memperkokoh kedaulatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Artinya, kita harus terus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan kita, memperkokoh diplomasi luar negeri kita, serta memperkokoh ketahanan budaya kita. Dan untuk mencapai Indonesia Maju yang kita cita-citakan, selama 4 tahun ini kita telah bekerja keras untuk membangun fondasi infrastruktur kita bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita membangun di seluruh pelosok tanah air, di perbatasan, dan semua desa di negeri kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya angka kemiskinan telah turun di bawah 10%. Hanya 1 digit angka kemiskinan yang terendah dalam sejarah Indonesia. Kita dan akan terus turunkan angka kemiskinan ini melalui penciptaan